Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Rahmat Sultan Fazlistan. Saya dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, saya izin mempresentasikan terkait dengan materi audit sistem informasi, khususnya pada domain APO untuk framework Hobbits 2019. Dan di sini saya akan bahas dua subdomain, yaitu APO 07 dan juga APO 08, beserta studi kasus dari kedua domain tersebut. Oke, kita langsung masuk pertama ke dalam materinya. Yang pertama ada APO 07 dengan fokus pada pengelolaan sumber daya manusia atau Manage Human Resource. Di sini deskripsinya adalah untuk menyediakan pendekatan terstruktur untuk memastikan rekrutmen, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia, baik itu internal ataupun eksternal, dapat berjalan optimal dengan tujuan yaitu untuk mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan perusahaan. Di sini ada penyelarasan dari EG-nya, yakni ada EG 1 portofolio produk dan layanan kompetitif, EG 8 keterampilan motivasi dan produktivitas staf, EG 13 yakni inovasi produk dan bisnis. Selanjutnya ada penyelarasan dari sisi AG-nya. Yang pertama untuk AG-nya itu ada AG 12, yakni staf yang kompeten dan termotivasi dengan pemahaman yang sama tentang teknologi dan bisnis, serta AG 13 yakni untuk pengetahuan, keahlian, dan juga inisiatif untuk inovasi bisnis. Selanjutnya, ada beberapa komponen proses di dalam APO 07. Yang pertama, APO 07.01, komponen prosesnya di sini untuk memperoleh dan memelihara staf yang memadai dan sesuai. Ini untuk menetapkan dan memelihara metode untuk mengelola, menghitung semua biaya, investasi, dan depresiasi terkait TI sebagai bagian integral dari sistem keuangan dan akun perusahaan yang bertujuan untuk melaporkan penggunaan sistem pengukuran keuangan perusahaan. Dan contoh metriknya di sini pertama ada durasi rata-rata lowongan, yang kedua ada persentase posisi TI yang kosong, yang ketiga yaitu persentase perputaran atau turnover dari staff itu sendiri. Dan di sini ada beberapa aktivitasnya, ada empat. Yang pertama itu mengevaluasi kebutuhan staff secara rutin atau saat terjadi perubahan besar, memastikan bahwa perusahaan dan fungsi TI memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung tujuan dan sasaran perusahaan, proses dan pengendalian bisnis serta inisiatif yang didukung oleh TI secara memadai dan sesuai. Yang kedua, untuk melihara proses rekrutmen dan retensi personal bisnis dan TI sejalan dengan kebijakan dan prosedur kepegawaian perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk menetapkan pengaturan sumber daya yang fleksibel seperti penggunaan transfer, kontraktor eksternal, dan pengaturan layanan pihak ketiga untuk mendukung perubahan kebutuhan bisnis. Dan poin 1, 2, 3 ini memiliki tingkat probabilitas ini tingkatan 2. Yang selanjutnya, poin keempat, untuk menyertakan pemeriksaan latar belakang dalam proses rekrutmen TI untuk karyawan, kontraktor, dan vendor. Cakupan dan frekuensi pemeriksaan ini harus bergantung pada sensitivitas dan juga aspek kekritisan fungsi tersebut. Dan di sini termasuk dalam kapabilitas 3. Selanjutnya panduan terkait dengan standar kerangka kerja dan juga persyaratan kepatuhannya. Yang pertama merujuk pada Close Enterprise Management Juni 2017. Selanjutnya untuk Skill Framework for the Information Age versi 6 tahun 2015. Di sini juga ada referensi detailnya terkait dengan Close Enterprise Management, yakni pada chapter atau pada prinsip 5, khususnya untuk point governance and culture. Selanjutnya untuk Skill Framework for the Information Age version 6 2015 itu berfokus pada referensi SVA and Skills Management required. Oke, next. Selanjutnya ada APO 07 pada poin 2, yakni komponen prosesnya untuk mengidentifikasi personal TI kunci. Yakni untuk mengidentifikasi personal TI kunci menggunakan beberapa penangkapan pengetahuan atau dokumentasi, berbagi pengetahuan, perencanaan, serta staf cadangan untuk meminimalkan ketergantungan pada suatu individu yang menjalankan fungsi pekerjaan penting. Contoh metrika di sini ada persentase pekerjaan kritis, di mana perusahaan bergantung pada suatu individu, dan juga jumlah rencana staf cadangan yang dilakukan. Ada beberapa aktivitas, ada 4. Yang pertama, sebagai tindakan pencegahan keamanan, berikan panduan tentang waktu minimum cuti tahunan yang harus diambil oleh setiap individu. Yang kedua, untuk mengambil tindakan yang tepat terkait perubahan pekerjaan, terutama pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, itu untuk menggunakan penangkapan pengetahuan atau dokumentasi, berbagi pengetahuan, perencanaan suksesi, staf cadangan, pelatihan silang, dan juga inisiatif rotasi pekerjaan untuk minimalkan ketergantungan pada satu individu yang menjalankan fungsi pekerjaan penting. Dan 3 poin ini termasuk dalam kapabilitas 2. Selanjutnya poin keempat, secara teratur menguji rencana staf cadangan, yakni kapabilitas 3. Untuk panduannya tersendiri bersumber pada CMMI Cybersecurity Maturity tahun 2018 dengan referensi detail RIRR, Identification of Roles and Responsibilities.
Dan juga untuk referensi yang kedua ada Skill Framework yang ada Information Age version 6 2015 dengan referensi detail SBAI and Skills Management Acquired. Selanjutnya untuk A07 pada poin 3, yaitu komponen proses untuk memelihara keterampilan dan kompetensi personal, yaitu untuk mendefinisikan dan mengolah keterampilan kompetensi yang dibutuhkan personel, secara teratur memverifikasi bahwa personel tersebut memiliki kompetensi untuk memenuhi peran mereka, berdasarkan pendidikan, pelatihan, ataupun pengalaman mereka. Yaitu untuk memverifikasi bahwa kompetensi tersebut dipertahankan menggunakan kualifikasi dan program sertifikasi yang sesuai, dan memberikan karyawan peluang untuk belajar serta berkelanjutan dengan pelatihan untuk mempertahankan pengetahuan, keterampilan, dan juga kompetensi mereka pada tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Contoh metriknya yang pertama ada kesenjangan keterampilan dan kompetensi yang terverifikasi yang hilang dalam masa sumber daya. Yang kedua, jumlah kesenjangan yang teridentifikasi antara keterampilan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Selanjutnya poin ketiga yaitu jumlah program pelatihan yang disediakan. Aktivitasnya ada beberapa. Yang pertama, untuk mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi sumber daya internal dan eksternal yang tersedia saat ini. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dan tersedia, mengembangkan rencana tindakan seperti pelatihan, teknis atau perilaku, rekrutmen, penempatan kembali, dan juga perubahan strategi sumber atau sourcing strategies untuk mengatasi kesenjangan secara individu dan kolektif. Dua poin ini termasuk dalam kapabilitas 2. Selanjutnya untuk poin 3, meninjau materi dan program pelatihan secara rutin, memastikan kecakupan sehubungan dengan perubahan persyaratan perusahaan dan dampaknya pada pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan yang diperlukan. Yang keempat itu menyediakan akses ke repositori pengetahuan untuk mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi. Yang kelima, mengembangkan dan memberikan program pelatihan berdasarkan kebutuhan, organisasi, dan proses termasuk persyaratan untuk tata kelola perusahaan, modal internal, perilaku etis, keamanan, dan juga privasi. Yang ketiga poin ini termasuk dalam kapabilitas 3. Selanjutnya, poin 6 untuk melakukan tinjauan reguler untuk menilai evolusi, keterampilan, dan kompetensi sumber daya internal dan eksternal, meninjau perencanaan suksesi. Hal ini termasuk dalam kapabilitas 4. Dan di sini ada beberapa panduan referensinya. Yang pertama, itu ada ISF, The Standard of Good Practice on Information Security tahun 2016. Referensi detailnya itu PM 2.3 Security Education Training. Terus panduan yang kedua dari ISO or IEC 27001 tahun 2013 ada uh, Core version tahun 2015 poin E, ya ini untuk referensi detailnya itu pada poin 7.2 competence. Selanjutnya dari National Institute of Standard and Technology Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity version 1 point 1 April 2018, ya ini referensi detailnya pada IR AT Awareness and Training. Selanjutnya untuk National Institute of Standard Technology Special Publication Revision 5 Agustus 2017 dengan referensi detail pada point 3.2 Awareness and Training. Selanjutnya untuk Skill Framework and for the Information Age version 6 2015 dengan referensi detail SBAI and Skills Management Deploy. Dan juga yang terakhir ada the CIS Critical Security Control for Effective Cyber Defense version 6.1 Agustus 2016 dengan poin detail pada CNC 17, Security Skills Assessment, dan juga Appropriate Training to Fill Gaps. Selanjutnya, A07 pada poin 4, komponen prosesnya yang pertama untuk menilai dan mengakui, memberi penghargaan terhadap kinerja pekerjaan, yakni untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan tepat waktu terhadap tujuan individu yang diturunkan dari tujuan perusahaan. Standar yang ditetapkan, tanggung jawab spesifik, serta kerangka kerja, keterampilan dan kompetensi, menerapkan proses remunerisasi atau pengakuan yang memberi penghargaan atas pencapaian tujuan kinerja yang berhasil. Contoh matriksnya ya ini ada jumlah momen umpan balik, resmi dan evaluasi, 360 derajat yang dilakukan, selanjutnya ada jumlah dan nilai penghargaan yang diberikan kepada staf, aktivitasnya ada beberapa, ada 8 poin, yang pertama untuk mempertimbangkan tujuan fungsional perusahaan sebagai konteks untuk menetapkan tujuan individu. Yang kedua menetapkan tujuan individu yang selaras dengan tujuan IT dan perusahaan yang relevan. Dan juga untuk mendasarkan tujuan pada sasaran spesifik terukur dan dapat dicapai relevan dan terikat waktu or using framework SMART yang mencerminkan kompetensi inti, nilai-nilai perusahaan dan juga keterampilan yang dibutuhkan untuk peran tersebut. Poin ketiga, memberikan umpan balik tepat waktu mengenai kinerja terhadap tujuan individu. Yang kelima, untuk memberikan instruksi khusus untuk penggunaan dan penyimpanan informasi pribadi dalam proses evaluasi sesuai dengan Undang-Undang Data Pribadi dan Ketenagakerjaan yang berlaku. Empat poin ini termasuk dalam kapabilitas 2.
Selanjutnya, poin 5 untuk mengkompilasi hasil evaluasi kinerja 360 derajat. Yang keenam, untuk menyediakan rencana pengembangan profesional dan juga perencanaan karya formal berdasarkan hasil proses evaluasi untuk mendorong pengembangan kompetensi dan peluang untuk kemajuan pribadi serta mengurangi ketergantungan pada individu kunci. Yakni untuk memberikan pembinaan karyawan tentang kinerja dan melakukannya kapanpun yang diperlukan. Poin ketujuh untuk menerapkan proses remunerasi, remunerasi pengakuan yang menghargai komitmen yang sesuai pengembangan kompetensi, dan juga pencapaian tujuan kinerja yang berhasil. Pastikan bahwa proses tersebut diterapkan secara konsisten dan juga sejalan dengan kebijakan organisasi. Poin ke-8 yaitu untuk menerapkan dan mengkomunikasikan proses disipliner, dan keempat poin ini termasuk dalam probabilitas 3. Selanjutnya untuk panduannya berdasarkan Skill Framework for the Information Age version 6 2015 dengan referensi detail pada SBAA and Skill Management Deploy. Selanjutnya, komponen proses APO 07.5, yaitu untuk merencanakan dan melacak penggunaan sumber daya TI dan bisnis, memahami dan melacak permintaan sumber daya manusia, bisnis, dan TI saat ini dan di masa depan dengan tanggung jawab untuk IT perusahaan, mengidentifikasi kekurangan dan memberikan masukan untuk rencana perencanaan sumber atau sourcing plans, dan juga untuk proses rekrutmen perusahaan dan TI, serta proses bisnis dan TI. Contoh matriksnya itu untuk jumlah kekurangan atau shortfalls dan keterampilan yang hilang yang teridentifikasi dalam perencanaan staff. Yang kedua, yaitu untuk waktu yang dihabiskan per ekuivalen penuh waktu atau FTE untuk penugasan dan proyek. Aktivitasnya ada empat, yakni yang pertama untuk membuat dan memelihara inventaris sumber daya manusia, bisnis, dan TI. Kapabilitas dua, poin dua, merinci peta jalan atau roadmap yang mendefinisikan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan strategi IT. Pastikan tindakan yang disertakan untuk melatih orang-orang dengan keterampilan baru, mendukung adopsi teknologi baru, dan juga untuk mempertahankan perubahan di seluruh organisasi. Yang ketiga, untuk mempertimbangkan ekosistem eksternal, mitra enterprise, pemasok, perusahaan, ataupun startup untuk mendukung pelaksanaan roadmap tersebut. Yang keempat, untuk mengelompokkan tindakan dalam program atau proyek dengan sasaran atau hasil yang jelas untuk setiap proyek dan dapat diidentifikasi persyaratan sumber daya tingkat tinggi, jadwal, anggaran investasi, operasional, ataupun risiko serta dampak perubahannya. Dan poin 2, 3 termasuk kapabilitas 3, poin 4 termasuk dalam kapabilitas 4. Dan referensinya merujuk pada Skill Framework for the Information Age version 6 2015, referensi detail SBAI and Skill Management, Assets and Rewards. Terakhir, ya ini APO 07 untuk komponen prosesnya di poin 6, yaitu untuk mengolah staf kontrak, yang dimana untuk memastikan bahwa konsultan dan juga personal kontrak yang mendukung perusahaan dengan keterampilan TI, mengetahui dan mematuhi kebijakan organisasi, serta memenuhi persyaratan kontraktual yang disepakati. Contoh matriksnya yaitu untuk persentase kontraktor yang menandatangani atau menyetujui kerangka kerja panggilan perusahaan. Yang kedua, untuk frekuensi tinjauan berkala yang dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kepatuhan staf kontraktor. Aktivitasnya ada beberapa, ada 8 di sini. Yang pertama untuk menerapkan kebijakan prosedur staf kontrak, kedua pada permulaan kontrak dapatkan persetujuan formal dari kontraktor bahwa mereka diwajibkan untuk mematuhi kerangka kerja IT dan pengendalian perusahaan serta kebijakan untuk izin keamanan, proses fisik dan logis, penggunaan fasilitas, serta persyaratan kerahasiaan informasi dan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreements. Dan juga poin ketiga untuk memberitahu bahwa manajemen berhak untuk memantau dan memeriksa semua penggunaan sumber daya TI, termasuk email, komunikasi suara, dan semua program serta file data. Poin keempat, sebagai bagian dari kontrak mereka, berikan kontraktor definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka, termasuk persyaratan eksplisit untuk mendokumentasikan pekerjaan mereka sesuai dengan standar dan format yang disepakati. Poin kelima, untuk menunjang atau untuk meninjau pekerjaan kontraktor berdasarkan persetujuan pembayaran pada hasil. Dan kelima poin ini termasuk dalam kapabilitas 2. Selanjutnya untuk poin 6 yaitu dalam kontrak formal dan yang tidak ambigu, didefinisikan semua pekerjaan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Poin ketujuh, untuk melakukan tinjauan berkala untuk memastikan bahwa subkontrak telah menandatangani atau menyetujui semua perjanjian yang diperlukan. Poin kedelapan, untuk melakukan tinjauan berkala untuk memastikan bahwa peran dan hak akses kontraktor sesuai dan sejalan dengan perjanjian. Poin 6 termasuk kapabilitas 3 dan poin 7 8 termasuk kapabilitas 4. Selanjutnya untuk panduannya itu bersumber pada Skill Framework for the Information Age version 6 2015, referensi detail pada SBA and Skill Management Deploy. Dan di sini kita akan masuk pada matriks RACI atau matriks di mana akan mengukur
tingkat responsible atau melaksanakan langsung, serta accountable untuk tanggung jawab utama dari masing-masing um, komponen proses di subdomain APA07. Yang pertama, di sini ada beberapa bagian, yaitu ada beberapa aktor. Yang pertama ada CTO atau Chief Financial Officer, COO atau Chief Operating Officer, CIO atau Chief Information Officer, CTO atau Chief Technology Officer, CDO atau Chief Digital Officer, PMO, HR, HA, HD, HITO, HITA, SM, ESM, BCM, PO, dan sebagainya yang dapat dilihat pada kolom keterangan. Dan juga di sini dapat dilihat bahwa pada matriks rasi ini dapat digambarkan mana saja kiranya pihak tertentu yang juga berkesinambungan dengan komponen proses serta tingkat kapabilitas ataupun tingkat tanggung jawabnya, yakni ada yang responsibel atau melaksanakan langsung dan juga accountable atau bertanggung jawab utama. Sebagai contoh, di sini ada Chief Operating Officer, di sini pada beberapa komponen proses di APO07 untuk poin APO01, 2, 3, 4, dan 6 termasuk dalam matriks untuk accountable atau tanggung jawab utamanya. Tapi untuk Akpo 07 pada poin kelima termasuk dalam responsible atau melaksanakan secara langsung. Dan di sini untuk panduannya tidak ada panduan terkait untuk komponen ini. Dan referensi detailnya itu berdasarkan responsibilities of the managers. Selanjutnya, APOK 07 pada bagian komponen aliran dan item informasi. Di sini dapat dilihat bahwa setiap praktik manajemen akan ada input dan juga outputnya. Dan dari masing-masing input dan outputnya dapat dilihat dari subdomain atau subkomponen proses yang mana, serta deskripsinya, serta tujuannya ditujukan ke bagian mana. Sebagai contoh, di sini APOK 07 APOK 07.1 untuk memperoleh dan memelihara staff yang memadai dan sesuai, ada dari APO 01 poin 5 atau 063 di sini deskripsinya untuk mendefinisikan praktik pengawasan, deskripsi outputnya untuk pekerjaan rencana dan juga sumber daya personel yang ditujukan kepada internal organisasi atau internal perusahaan. Selanjutnya untuk input APO 06.3 deskripsinya yaitu untuk anggaran TI dan komunikasi anggaran, outputnya adalah evaluasi kebutuhan staf dan juga ditujukan kepada pihak internal. Selanjutnya untuk poin input EDM 04.1, prinsip panduan untuk mengalokasikan sumber daya dan kapabilitas, rencana sumber daya yang disetujui, output deskripsinya yaitu untuk rencana pengembangan kompetensi karir internal atau 07.2. Begitu pula untuk input dari EDM 04.3 dan juga untuk input dari poin luar COVID. Seperti itu. Dan juga di sini dapat dilihat dari masing-masing sub domain dan juga komponen prosesnya ada APO 07.2. Di sini inputnya itu APO 07.1, selanjutnya untuk APO 703 inputnya ada APO 0108, BAI 0802, BAI 0803, DSS 0406, EDM 0102, EDM 0403, dan juga luar COVID. Dan juga di sini untuk APO 07.4 untuk menilai dan mengakui memberi penghargaan atas kinerja pekerjaan. Di sini akan ada input dari APO 0401, BI 0504, BI 0506, BISS 0603, EDM 0102, serta ada dari luar COVID. Selanjutnya untuk APO 05 akan ada input dari beberapa, yakni APO 0602, BI 0104, BI 11.8, EDM 0402, EDM 0403, organisasi perusahaan, dan juga dari luar COVID. Selanjutnya untuk APO 0706 ada beberapa input ini dari BI 0104, BI 0109, dan juga BI 1108. Dan untuk panduan terkait dengan komponen aliran informasi ini pada subdomain APO 07 bersumber pada PMBOK Guide 6 Edition, ini untuk Project Management Book sebagai guideline dari Project Management Tools. Di sini referensi detailnya pada part 1.9 untuk Project Resource Management Inputs and Outputs. Selanjutnya untuk APO 07 pada komponen orang, keterampilan dan kompetensi, ya di sini ada beberapa keterampilan yang yakni penyediaan pendidikan dan pelatihan, manajemen pembelajaran dan pengembangan, manajemen kinerja, pengembangan personel, pengembangan profesional, pencarian sumber daya atau resourcing dengan masing-masing ada panduan terkaitnya, yakni ada e-competent framework or ECF, Common European Framework for ICT Professional in All Industries Sector 1, ada Skill Framework for the Information Age V6 2015, dan juga ada referensi detailnya yang dapat dilihat langsung.
Selanjutnya untuk APO 07, untuk komponen kebijakan dan prosedur, kebijakan yang relevan akan ada dua, yakni kebijakan staf kontrak, yakni deskripsi kebijakan untuk penjabaran kriteria dan menambah staf, dan konsultan pihak ketiga ataupun kontraktor sesuai dengan kebijakan pengadaan TI, perusahaan dan kerangka kerja IT-nya, serta pengendalian untuk menentukan bahwa jenis pekerjaan apa yang dapat dilakukan atau dapat ditambah oleh pihak ketiga dalam kondisi dan kapan. Panduan terkaitnya berdasarkan National Institute of Standard and Technology Special Publication Revision 6 Agustus 2017 dengan referensi detail pada poin 316 komponen personel, dan juga untuk kebijakan selanjutnya ada kebijakan sumber daya manusia atau SDM. Nah, ini untuk menguraikan ekspektasi timbal balik antara perusahaan dan menjabarkan karyawannya. Menjabarkan bahwa perilaku karyawan yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam kode etik untuk membantu mengolah resiko terkait perilaku manusia. Selanjutnya untuk komponen lainnya, di sini ada komponen budaya, etika, dan perilaku. Yakni untuk elemen budayanya dapat menjelaskan peran dan tanggung jawab pengguna terhadap informasi, media, penggunaan jaringan, keamanan, dan privasi, mendorong dan mengkomunikasikan budaya bersama yang menentukan perilaku yang diharapkan untuk semua individu di perusahaan, dan menetapkan toleransi nol untuk perilaku yang tidak etis. Panduannya berdasarkan National Institute of Standard and Technology Special Publication Revision 6 Agustus 2017 dengan referensi detail pada point 314 di perencanaan. Nah, ada juga komponen terakhir, yaitu komponen layanan infrastruktur dan aplikasi, yakni untuk sistem manajemen SDM, sistem pengukuran kinerja, misalnya menggunakan framework balance scorecard ataupun alat manajemen lainnya, dan juga dapat mengukur dari segi alat perencanaan sumber daya. Oke, selanjutnya yaitu fokus pada poin 4008, yaitu untuk mengelola hubungan atau manage relationship. Deskripsinya di sini secara singkat yaitu mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan bisnis secara formal dan transparan untuk memastikan saling percaya dan fokus untuk mencapai tujuan strategis dalam batasan anggaran dan toleransi risiko. Mendasarkan hubungan pada komunikasi yang terbuka dan transparan, bahasa yang sama, kemauan untuk mengambil kepemilikan dan akuntabilitas untuk keputusan penting baik untuk kedua belah pihak, di mana bisnis dan TI harus bekerja sama untuk menciptakan hasil perusahaan yang sukses dan mendukung tujuan perusahaan. Dengan tujuan khusus pada APO 08, yaitu untuk memungkinkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang tepat untuk menciptakan hasil yang lebih baik, kepercayaan yang meningkat, saling percaya, dan juga penggunaan sumber daya yang efektif yang merangsang hubungan produktif dengan pemangku kepentingan bisnis. Untuk penyelarasan EG-nya di sini ada 4 poin, yaitu EG 01 portofolio produk pelayanan kompetitif, EG 08 untuk optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal, EG 010 keterampilan motivasi dan produktivitas staf, EG 13 ya untuk inovasi produk dan bisnis. Penyelarasan EG-nya berdasarkan pada ada 4 AG, yaitu AG 05 untuk penyampaian layanan IT yang sejalan dengan kebutuhan bisnis, EG 06 keterampilan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional, AG 12 staf yang kompeten dan termotivasi dengan pemahaman bersama tentang teknologi dan bisnis, serta AG 13 pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis. Selanjutnya ada beberapa komponen proses di sini APO 08, ada 5 komponen proses di sini APO 0801 berfokus pada memahami ekspektasi bisnis atau understand business expectation. Ya, ini untuk memahami isu, tujuan, dan ekspektasi bisnis saat ini untuk IT, Information and Technology, di mana dapat memastikan bahwa persyaratannya sudah dipahami, dikelola, dikomunikasikan, serta statusnya disetujui, serta disahkan. Contoh matriksnya ada jumlah isu bisnis saat ini yang teridentifikasi dan juga jumlah persyaratan bisnis yang terdefinisi untuk layanan yang didukung oleh IT. Aktivitas yang di sini ada 7. Yang pertama untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan bisnis dan kepentingan mereka dan area tanggung jawab mereka. Yang kedua untuk meninjau arah perusahaan saat ini atau isu prosesnya, ekspansi atau kontraksi, geografis dan pendorong industri regulator. Selanjutnya, poin keempat yaitu untuk mempertahankan kesadaran akan proses bisnis dan aktivitas terkait, memahami pola permintaan yang berkaitan dengan volume dan penggunaan layanan. Dan keempat poin ini termasuk dalam kapabilitas 2. Selanjutnya untuk poin 5, mengolah ekspektasi dan memastikan bahwa unit bisnis memenuhi prioritas, dependensi, dan kendala keuangan kebutuhan untuk menjalankan permintaan, termasuk kapabilitas 3. Selanjutnya untuk poin 6, klarifikasi ekspektasi bisnis untuk layanan solusi yang didukung oleh IT, pastikan bahwa persyaratan yang didefinisikan dengan kriteria pemahaman bisnis
dan juga metrik yang terkait. Poin ketujuh, untuk mengonfirmasi adanya kesepakatan TI dan semua departemen bisnis mengenai ekspektasi dan cara pengukurannya. Pastikan bahwa kesepakatan ini dikonfirmasi oleh semua pemangku kepentingan. Dan dua poin ini termasuk dalam tingkat kapabilitas yang keempat. Selanjutnya untuk AP08, poin 02, komponen proses untuk menyelaraskan strategi IT dengan ekspektasi bisnis dan mengidentifikasi peluang bagi IT untuk meningkatkan bisnis. Ya ini untuk menyelaraskan layanan IT dengan tujuan dan ekspektasi bisnis saat ini untuk memungkinkan TI menjadi mitra penambah atau value added partner bagi bisnis dan komponen rata-rata kelola untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Contoh metriknya di sini, yang pertama ada tingkat penyataan peluang teknologi dalam proposal investasi, yang kedua survei pemangku kepentingan bisnis mengenai tingkat kesadaran teknologi mereka. Aktivitasnya ada dua, yaitu untuk pertama memposisikan TI sebagai mitra bisnis, yang dimana dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan utama mengenai peluang, resiko, dan kendala yang mencakup pada teknologi, layanan, dan juga model proses bisnis saat ini dan yang akan muncul. Poin kedua, berkolaborasi dalam inisiatif yang besar dalam manajemen portofolio, program, dan proyek, di mana dapat memastikan bahwa keterlibatan organisasi TI sejak awal inisiatif baru dengan memberikan saran dan rekomendasi penambah nilai, misalnya untuk pengembangan kasus bisnis, definisi persyaratan, dan sebagainya, yakni dapat membantu mereka untuk mengambil kepemilikan atas alur kinerja ataupun alur kerja yang ada di bidang IT. Dan untuk tingkat dua poin ini termasuk kapabilitas 3 dengan panduan berdasarkan ITIL version 3 tahun 2011 dengan referensi pada Service Strategy point 4 uh, 4.4 Demand Management. Selanjutnya untuk AP08, poin 3, komponen proses pengelolaan hubungan bisnis, yakni untuk mengelola hubungan antara organisasi layanan TI dan mitra bisnisnya, memastikan bahwa peran dan tanggung jawab hubungan didefinisikan dan ditugaskan serta komunikasi dapat difasilitasi. Contoh matriks yang pertama ada peringkat dari survei kepuasan pengguna dan personel TI, di mana poin kedua, yaitu persentase dan tanggung jawab hubungan yang didefinisikan, ditugaskan, dan dikomunikasikan. Aktivitasnya ada 5. Yang pertama, untuk menugaskan seorang manajer hubungan atau relationship manager sebagai satu titik kontak atau single point contact untuk setiap bisnis yang signifikan. Pastikan bahwa satu rekanan atau counterpart tunggal diidentifikasi dan di organisasi dan rekanan tersebut memiliki pemahaman bisnis, kesadaran teknologi yang memadai, dan juga tingkat otoritas yang sesuai. Poin kedua, untuk mengelola hubungan secara formal dan transparan, memastikan bahwa fokus pada pencapaian tujuan bersama dan yang sama berupa hasil perusahaan yang sukses dan mendukung tujuan strategis dan dalam batasan anggaran serta toleransi resiko. Poin ketiga, mendefinisikan dan mengkomunikasikan prosedur keluhan dan eskalasi untuk menyelesaikan masalah hubungan apapun. Poin keempat, untuk memastikan bahwa keputusan yang penting dapat disepakati dan disetujui oleh pemangku kepentingan yang akuntabel dan juga relevan. Keempat poin ini termasuk kapabilitas 3. Poin terakhir, poin 5, yaitu untuk merencanakan interaksi dan jadwal khusus berdasarkan tujuan yang disepakati bersama dan bahasa yang sama. Dengan kapabilitas 4, panduan ini berdasarkan ISO IEC 20.000 tahun 2011 dengan referensi pada Business Relationship Management dan juga IDL version 3 tahun 2011 dengan fokus pada Resource Strategy 4.5 Business Relationship Management. Selanjutnya, Fokus 08, poin 4, komponen proses untuk berkoordinasi dan berkomunikasi, yakni bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait dan mengkoordinasikan penyampaian layanan dan solusi IT secara menyeluruh, end-to-end yang diberikan kepada bisnis. Contoh metriknya yang pertama ada waktu sejak pembaruan terakhir rencana komunikasi menyeluruh, dan juga persentase penyelesaian proses bisnis yang puas dalam koordinasi penyampaian layanan dan solusi IT secara menyeluruh. Aktivitasnya ada 4, yang pertama untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan perubahan aktivitas transisi, seperti rencana proyek atau perubahan, jadwal rilis, kesalahan yang diketahui, dan juga kesadaran pelatihan. Poin kedua, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan aktivitas operasional, peran, dan tanggung jawab, termasuk definisi jenis permintaan, eskalasi hierarki, dan juga pemadaman besar, serta konsep dan juga frekuensi laporan. Selanjutnya poin ketiga, yaitu untuk mengambil kepentingan atas respon terhadap bisnis untuk peristiwa yang besar dapat mempengaruhi hubungan bisnis. Berikan dukungan secara langsung jika diperlukan. Tiga poin ini termasuk kapabilitas 2. Poin keempat yang terakhir, untuk memelihara rencana komunikasi menyeluruh yang mendefinisikan bahwa setiap konten, frekuensi, dan penyampaian informasi serta penyampaian layanan termasuk status nilai dapat disampaikan dan risiko apapun dapat teridentifikasi. Panduannya ini
Tidak ada sumber, jadi berdasarkan topiknya saja. Selanjutnya untuk poin terakhir pada subdomain 408, komponen proses memberikan masukan untuk perbaikan layanan secara berkelanjutan, yakni terus menyelaraskan dan mengembangkan layanan yang didukung oleh IT dan menyampaikan layanan kepada perusahaan agar sejalan dengan perubahan tujuan perusahaan dan teknologi. Contoh matriksnya ada persentase keselarasan layanan IT dengan persyaratan bisnis perusahaan. Yang kedua ada persentase akar masalah atau the root causes yang diidentifikasi dan juga diselesaikan untuk setiap masalah. Aktivitasnya ada tiga. Yang pertama untuk melakukan indeks kepuasan pelanggan dan juga layanan. Pastikan bahwa masalah itu dapat ditangani dan dilaporkan hasilnya serta status akhirnya. Mobilitasnya pada tingkat 4. Selanjutnya untuk aktivitas dua yaitu bekerja sama dan untuk mengidentifikasi, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan inisiatif pekerjaan. Yang poin ketiga, bekerja dengan manajer layanan dan pemilik proses untuk memastikan bahwa layanan yang didukung oleh IT dan proses manajemen layanan dapat terus ditingkatkan serta root cause-nya dari setiap masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan. Dua poin ini pada kapabilitas 5. Selanjutnya untuk materi sajinya, di sini kurang lebih sama namun ada beberapa aktor yang berbeda daripada APO 07. Yang pertama di sini akan ada peran dari Chief Executive Officer, selanjutnya akan ada peran dari ITGB atau IT and Governance Board, selanjutnya ada peran dari BPO atau Business Process Owners, akan ada peran dari RM atau Relationship Manager, dan di sini juga dapat didefinisikan mana yang termasuk kategori responsible, mana yang termasuk dalam kategori accountable. Di sini sebagai contoh pada bagian ITGB hanya responsibel pada poin 2 di subdomain 408 yaitu untuk menyalakan strategi IT dengan ekspektasi bisnis dan verifikasi peluang bagi TI untuk meningkatkan bisnis. Sedangkan untuk BPO atau Business Process Owners, semua poin atau semua komponen proses pada APO 08 dari poin 1 sampai 5 termasuk dalam kategori responsibel atau melaksanakan secara langsung. Selanjutnya di sini ada komponen aliran dan item informasi dari APO 08. Di sini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Ada input, ada output, dan juga di input yang dapat tertera jelas akan berasal dari subdomain atau subkomponen proses yang mana, serta deskripsinya, serta outputnya akan deskripsi dan juga ditujukan kepada bagian yang mana. Seperti itu. Ini sebagai contoh saja, APO 08.1 memahami ekspektasi bisnis, inputnya akan dari APO 02.5. Ini untuk peta jalan yang strategis dan juga outputnya berdasarkan pada ekspektasi bisnis yang telah diklarifikasi dan disepakati dan ditujukan kepada pihak internal. Selanjutnya untuk APO 08.2 yaitu inputnya akan dari APO 09.1, APO 09.4, APO 11.3. Selanjutnya untuk APO 08.3 akan input dari DSS 02.2, DSS 2.6, DSS 2.7. APO 08.4 akan dapat input dari APO 09.3, APO 12.6, BAI 05.5, BAI 07.7, BAI 09.2, DSS 03.4. Selanjutnya untuk APO 8.5 akan ada input dari APO 09.2, APO 11.02, APO 11.3, APO 11.04, BAI 3.10, BAI 10.5, dan juga BAI 7.7. Selanjutnya untuk Apokusel 8 ada juga komponen untuk orang keterampilan dan kompetensinya. Pertama untuk keterampilan manajemen hubungan, panduannya berdasarkan e-computer framework ECF Kerangka Kerja Umum Eropa untuk profesional TIK di semua sektor industri. Pada bagian satu, yakni framework dan referensi detailnya pada poin manage E.4, manajemen hubungan atau manage the relationship. Selanjutnya pada manajemen hubungan juga akan mengambil referensi dari Skill Framework and for the Information Age version 6 tahun 2015 dengan referensi detail pada RLMT. Selanjutnya untuk APO 08 untuk komponen kebijakan dan prosedur akan ada kebijakan yang relevan, ya ini kebijakan yang berhubungan dengan bisnis IT, ya ini untuk memberikan panduan dan membangun atau memelihara hubungan antara bisnis dan IT dan dapat menumbuhkan kepercayaan, saling percaya dan fokus bersama untuk mencapai tujuan strategis dalam konteks anggaran dan toleransi resiko. Selanjutnya untuk komponen lainnya akan ada komponen budaya, etika, dan perilaku. Elemen budaya utamanya yakni untuk membangun budaya berdasarkan saling percaya, komunikasi yang transparan, istilah yang terbuka dan dapat dipahami, bahasa yang sama, kepemilikan, dan akuntabilitas. Ini hubungan yang baik harus ada antara bisnis dan TI di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan komponen yang terakhir yaitu layanan infrastruktur dan aplikasi akan berfokus pada platform kolaborasi dan juga layanan pelatihan internal. Oke, selanjutnya untuk membahas studi kasus APO 07 dan juga APO 08. Ini berfokus pada management resource dan juga management relationship.
Oke, pertama dari segi latar belakangnya dulu, di sini sebagai contoh, PT Cipta Solusi Digital merupakan perusahaan penyedia teknologi informasi atau IT skala menengah dengan sekitar 250 karyawan. Dan perusahaan ini melayani berbagai klien untuk pengembangan aplikasi, pengelolaan infrastruktur, dan juga konsultasi digital. Dan keterlibatan pada TI itu sangat tinggi dan kualitas sumber daya. Serta hubungan antar tim TI dan unit bisnis klien menjadi faktor yang cukup kritis. Tujuan pengelolaan SDM adalah untuk mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tujuan perusahaan, sementara pengelolaan hubungan bertujuan untuk memungkinkan hasil yang lebih baik melalui kepercayaan dan juga penggunaan sumber daya efektif. Nah, kasusnya adalah belakangan ini PT Cipta Solusi Digital menghadapi tantangan operasional. Ini pertama, proyeknya sering terlambat, ada keluhan dari klien mengenai solusi yang kurang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, yaitu tingkat turnover karyawan di divisi TI cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada potensi masalah dalam pengelolaan SDM. Pada poin A07 juga ada poin masalah terhadap hubungan dengan pemangku kepentingan bisnis, yakni A08, di mana manajemen menyadari bahwa investasi TI yang signifikan belum memberikan hasil optimal. Mirip dengan temuan studi kasus lain, di mana proyek ini hanya untuk mencapai ROI targetnya saja, tapi dari segi workflow bisnis prosesnya terdapat banyak kendala. Untuk mengatasi masalah ini dan untuk memastikan bahwa TI dapat mendukung tujuan strategis perusahaan, manajemen memutuskan untuk melakukan audit tata kelola TI menggunakan framework COVID 2019 dengan fokus audit pada dua subdomain. Yang pertama, subdomain A07 yaitu Manage Human Resources untuk evaluasi pendekatan terstruktur dalam proses rekrutmen, perencanaan, dan juga evaluasi hingga pengembangan SDM. Dan juga untuk A08 Manage Relationship untuk mengevaluasi pengelolaan hubungan dengan panggung kepentingan bisnis secara formal dan transparan. Pertama, dari segi lingkup audit TI-nya dulu, yang pertama, A07 Manage Human Resource pada praktik A07 hingga A07.1 hingga A07.6. Yang kedua, A08 Manage Relationship dengan fokus praktik pada A08.1 hingga A08.5. Periode auditnya Oktober 2025 dengan tim auditor setidaknya akan ada lead auditor, senior IT auditor, HR consultant satu orang, business analyst dua orang, dan juga IT process analyst satu orang. Metodologi auditnya yang pertama akan menggunakan wawancara dengan Head of IT Division, Manager HR, Product atau Project Manager, ataupun kepala dari unit bisnis. Terus untuk metode yang kedua yaitu dengan review dokumen seperti kebijakan SDM, deskripsi pekerjaan, catatan pelatihan, hasil evaluasi kinerja, dokumen proyek, log komunikasi, hingga SOP. Selanjutnya akan menggunakan metode komisioner ini yang disebarkan ke seluruh staf IT dan juga perwakilan unit bisnis untuk mengukur persepsi terhadap praktik A07 dan juga A08. Selanjutnya akan dilakukan observasi terhadap proses rekrutmen, rapat koordinasi proyek, dan juga alignment tujuan IT serta bisnis perusahaan. Nah, di sini didapati bahwa ada aktivitas yang diaudit dan metodenya. Untuk yang pertama, A07 Manage Human Resources akan ada beberapa subdomain. Di sini ada subdomain hingga praktik 6. Aktivitas yang diaudit pada A07.1 untuk meloreng dan pelihara staf menggunakan metode wawancara terhadap manajemen SDM-nya, manajer TI-nya, serta review dokumen melalui kelowongan ataupun data turnover-nya, serta menggunakan kuesioner yang difokuskan pada staf TI. Selanjutnya, A07 praktik 2 identifikasi personal kunci melalui wawancara dengan manajer IT-nya, serta review dokumen, seperti dokumen proyek, rencana suksesi, dan jika ada. Selanjutnya untuk A07.3, melihara keterampilan, akan menggunakan metode wawancara dengan manajer HR-nya, staf TI, review dokumen melalui catatan pelatihan ataupun matriks skill-nya jikalau ada, serta kuesioner terhadap staf TI. Selanjutnya, A07.4, nilai dan memberi penghargaan. Metode auditnya akan dilakukan wawancara pada manajer SDM dan juga manajer TI-nya, serta review dokumen untuk form evaluasi kinerja. Kuesionernya akan diarahkan kepada staf TI. Selanjutnya untuk A07.5 merencanakan dalam masa penggunaan SDM. Metode auditnya akan menggunakan wawancara dengan fokus pada wawancara ke manajer proyeknya dan juga manajer TI dengan fokus review dokumen, rencana proyek, dan alokasi sumber daya. Yang terakhir, untuk A07.6 bahwa staf kontrak akan menggunakan metode wawancara kepada manajer SDM ataupun manajer proyek dengan review dokumen kontrak kerja SOP vendornya.
Untuk instrumen yang akan digunakan ada interview yang pertama, untuk HR manager akan ada bagaimana proses rekrutmen staff TI saat ini, apa tantangannya, apakah ada program retensi khusus untuk staff TI dan sebagainya. Dan di sini juga dijelaskan ada subdomain dari masing-masing setiap pertanyaan. Oke, selanjutnya untuk instrumen yang kedua, sebagai contoh, di sini ada instrumen untuk questionnaire itemnya menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dengan memfokuskan pada staff TI-nya dan di sini ada beberapa poin, ada beberapa pernyataan yang dapat diidentifikasi skalanya 1 kurang sesuai hingga 5 sangat sesuai. Di sini sebagai contoh, ada saya merasa proses rekrutmen di perusahaan efektif mendapatkan talenta yang tepat dengan subdomain tertentu yang dapat dilihat juga di sini. Selanjutnya, temuannya di sini berdasarkan studi kasus. Sebagai contoh, di sini ada item temuan bukti dan juga dampaknya. Pertama, temuan untuk rekrutmen dan retensi ditemukan bahwa proses rekrutmennya itu lambat, kesulitan mendapatkan skill yang spesifik, serta tingkat turnover staff taking-nya itu 15% per tahun. Dengan bukti bahwa ada wawancara SDM dan juga data HR-nya dan dampaknya ini tinggi sekali. Selanjutnya untuk item yang kedua, identifikasi kunci. Belum ada identifikasi formal personal kunci TI dan rencana suksesi dan dokumentasinya itu cukup minim saat stafnya itu keluar. Buktinya adalah saat wawancara manajer TI, tidak ada dokumen rencana suksesi. Dampaknya itu cukup medium. Selanjutnya untuk temuan yang ketiga, untuk temuan pada proses keterampilannya, yaitu pelatihan bahasa bersifat ad hoc ataupun belum ada matrix skill ataupun analisis senjangan formalnya. Sehingga di sini juga didapatkan bukti saat wawancara SDMTI-nya itu mendapatkan catatan bahwa pelatihannya itu sporadis atau eventual saja, dampaknya itu tinggi. Selanjutnya untuk aspek yang keempat, penilaian kinerja, temuannya adalah ada evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya terhubung ke tujuan strategis TI ataupun bisnis, dan juga kurangnya umpan balik. Buktinya yaitu review evaluasi dan juga saat wawancara manajer TI. Dampaknya itu medium. Selanjutnya untuk aspek yang kelima, perencanaan SDM. Temuannya itu perencanaan kebutuhan SDM proyek sering reaktif, inventari SDM belum ada. Buktinya yaitu wawancara manajer proyek tidak ada dokumen inventarisasi SDM TI. Dampaknya itu tinggi. Selanjutnya untuk temuan safe contract. Ya ini kebijakan pengawasan kontrak itu minim, kepatuhan terhadap standar di internal tidak selalu dipantau. Buktinya itu wawancara SDM, satu wawancara SDM ternyata ada review beberapa kontrak yang kurang sesuai dan dampaknya ini medium. Bukti dokumennya di sini ada beberapa contoh yang tadi juga sudah disebutkan pada pada tabel temuan. Nah, kebijakan SDM, contoh iklan lowongan TI-nya, data turnover rate dari dari divisi TI, catatan pelatihannya, formula evaluasi kinerja karyawan, contoh rencana proyek, dan juga contoh kontrak staff, freelance, ataupun vendor. Di sini dapat disimpulkan bahwa capability level pada subdomain AP07 ya ini masih dalam level 1 yaitu perform di mana aktivitas dasar itu dilakukan, namun secara informal, tidak terstruktur dan juga tidak konsisten, di mana banyak aktivitas level 2 yang belum terpenuhi. Misalnya, proses rekrutmen atau retensi itu memapan identifikasi skill gap dari masing-masing karyawan itu belum ada, dan juga inventarisasi SDM-nya itu belum ada, atau talent pool-nya belum ada. Dengan fokus target pada level 3, yaitu establish dengan gap-nya itu -2. Selanjutnya, untuk hasil audit, aktivitas tadi audit dan metode pada subdomain AP08 Manage Relationship. Pertama, untuk subdomain 08.1, aktivitas tadi audit itu memahami ekspektasi bisnis. Metodenya wawancara kepada kepala unit bisnis ataupun manajer proyek TI-nya. Selanjutnya, melakukan review dokumen menggunakan Business Requirement Document atau mungkin PRD, Product Requirement Document, terus juga melakukan observasi dengan melihat atau meninjau pada rapat kick-off proyek. Selanjutnya pada subdomain APO 08.2 menyelaraskan strategi IT dan ekspektasi bisnis, metode auditnya wawancara dengan CIO ataupun kepala unit bisnisnya dengan melakukan juga review dokumen berdasarkan rencana strategis TI dan bisnis. APO selanjutnya yaitu APO 08.3 mengolah hubungan bisnis, metode auditnya menggunakan wawancara kepada kepala unit bisnisnya dan juga manajer proyek dengan melakukan review dokumen pada log komunikasi. Selanjutnya, fokus 8.4 forensic komunikasi, melakukan wawancara pada staf TI dan juga staf bisnis dengan mereview dokumen pada rencana komunikasi proyek dan notulen rapatnya, dengan juga mengobservasi saat rapat progres berlangsung. Selanjutnya, subdomain yang terakhir, yaitu fokus 8.5 untuk aktivitas auditnya itu melakukan masukan dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.
metode auditnya, melakukan wawancara pada manajer TI, dan juga melakukan review dokumen hasil dari survei kepuasan ataupun log perbaikan. Instrumen yang dilakukan di sini juga sama, ada wawancara dan juga ada share menggunakan style Likert. Sebagai contoh, pada posisi HR staff-nya yang akan di eh, interview, yaitu bagaimana Anda menyampaikan kebutuhan bisnis terhadap tim IT. Apakah prosesnya jelas? Selanjutnya untuk questionnaire itemnya pada IT staff-nya di sini apakah tim TI memahami dengan baik kebutuhan operasional. Selanjutnya untuk temuan, di sini ada beberapa temuan. Yang pertama, untuk aspek pengembangan ekspektasi, Denny temukan bahwa proses penggalian kebutuhan bisnis tidak terstandar dan seringkali misinterpretasi. Ekspektasinya itu belum dikelola. Selanjutnya untuk buktinya, wawancara BU, review PRD yang bervariasi kualitasnya. Selanjutnya untuk aspek yang kedua, ditemukan bahwa ada penyelarasan strategi yang perlu dikembangkan, di mana keterlibatan bisnis dalam penyesuaian strategi IT-nya itu minim, sehingga peluang inovasi dan TI itu kurang digali. Buktinya berdasarkan wawancara CIO atau BU, dan juga melalui dokumen rencana strategis TI kurang mencerminkan input bisnis. Selanjutnya untuk item pengembangan hubungan, belum ada peran formal relationship manager dan komunikasi cenderung reaktif. Prosedur perubahannya itu kurang jelas, di mana saat wawancara BUTI dan juga saat dilakukan review dokumen tidak ada role definition RM pada struktur organisasi dan juga tidak ada SOP keluhannya. Dampaknya itu high. Selanjutnya untuk koordinasi dan komunikasi, komunikasi proyeknya itu tidak konsisten dan rencana komunikasi formal jarang dibuat, buktinya melalui wawancara staffnya dengan review pada notulen rapat yang inkonsisten. Selanjutnya untuk item masukan perbaikan, temuan bahwa survei kepuasan dilakukan tapi tidak tindak lanjut dan belum sistematis, buktinya adalah hasil survei lognya itu ada, hasil surveinya itu ada, namun lognya itu tidak lanjut, tidak ditindaklanjuti dengan daftarnya itu medium. Di sini, seperti contoh pada tabel temuan tadi, ada beberapa bukti dokumen yang bisa dilihat. Yang pertama ada business requirement document, terus rencana strategis perusahaan, struktur organisasi divisi TI, contoh notulen rapat, dan juga hasil kepuasan pengguna internal. Di sini dapat identifikasi bahwa hasil dari audit Apple 08 ini pada managed relationship dapat didapatkan bahwa capability levelnya itu masih level 2, yaitu level manage, di mana aktivitas dasar dilakukan seperti identifikasi stakeholder, komunikasi operasional, dan ada beberapa work product, namun prosesnya itu belum terdefinisi secara standar, seperti pengelolaan hubungan belum formal, komunikasinya itu belum terencana, dan juga belum mencapai level 3, dengan target pada level 4 atau predictable dengan gapnya -2. Selanjutnya, dari masing-masing hasil uh, capability levelnya tadi akan dihitung menggunakan matriks RACI atau matriks RICI. Dengan keterangan di sini, R-nya itu responsible atau melaksanakan, E-nya itu accountable atau bertanggung jawab di akhir, C-nya itu consulted atau dikonsultasikan, I-nya itu inform atau diinformasikan. Yang strict itu tidak terlibat. Di sini pada APO 07, current status is-nya didapatkan bahwa aktivitas APO 07 pada rekrut atau retainnya, CEO itu hanya inform, CIO itu accountable, HR head-nya itu responsible, IT manager-nya itu consulted. Begitu pula untuk aktivitas-aktivitas lainnya yang dilihat langsung pada tabel. Selanjutnya untuk APO 08, current set as is-nya juga dapat dilihat bahwa di sini APO 08.1 untuk CIO-nya itu accountable, untuk BO head-nya itu um, consulted, ID manager itu responsible, dan PMO-nya itu responsible. Tapi untuk bagian lainnya itu strip ataupun tidak terlibat. Begitu pula untuk aktivitas-aktivitas lainnya untuk APO 08 seperti itu. Dan di sini hanya dipilih berdasarkan APO sorry, berdasarkan proses atau aktivitas yang hanya sesuai pada subdomainnya atau memang berkaitan secara jelas dan secara langsung. Selanjutnya, berdasarkan hasil matriks RACI tadi, masalah yang ditemukan bahwasannya keterlibatan BU Head atau kepala unit bisnisnya dalam pokok 07.5 perencanaan SDM hanya consulted, padahal kebutuhannya itu krusial. Selanjutnya, untuk akuntabilitas fee, untuk APO 8.3, di mana sama hubungan ada di CIO, tapi tidak ada responsible. Secara spesifik dilakukan di mana. Selanjutnya untuk PMO itu belum banyak terlibat sebagai responsible dalam koordinasi, dapat dilihat pada aktivitas matriks aktivitas APO 08.4. Di sini kita lakukan selanjutnya untuk perhitungan ataupun untuk asesmen dari segi capability levelnya.
Di sini ada formulanya, yaitu CL score merupakan perform kali satu, manage kali dua, establish kali tiga. Di sini dapat dilihat kalau APO 07 itu levelnya masih level satu, APO 08 itu levelnya masih level 2. Sehingga karena masing-masing subdomain ini hanya ada satu, jadi satu dikali satu ditambah satu kali dua, sehingga didapatkan tiga dibagi dengan jumlah aktivitas atau jumlah subdomainnya. Di sini ada dua subdomain, sehingga tiga dibagi tiga akan ada 1,5. Dan di sini dapat disimpulkan bahwasannya eh, hasil capability level dari perusahaan cipta digital tadi untuk AP 07 dan AP 08-nya itu masih eh, berada di nilai tengah, yakni di tengah-tengah nilai perform dan juga nilai manage seperti itu. Yang menunjukkan bahwasannya area strategi TI terkait dengan SDM dan hubungan masih berada di tahap awal pengolahan formal, sehingga perlu sekali untuk perkembangan lebih lanjut. Selanjutnya kita melakukan assessment dengan maturity levelnya berdasarkan kriteria COVID 2019 dengan proses sebagian mencapai tujuan atau perform level satu dan sebagian sudah dikelola atau manage level 2, maka disimpulkan bahwa maturity level saat ini itu masih satu, perform menuju ke level 2 atau manage. Sehingga belum tercapai nih untuk level 3 dan seterusnya karena proses belum terdefinisi dan terdokumentasi secara komprehensif. Akibatnya akan kita lakukan gap analysis untuk melihat capability levelnya itu sudah sampai mana dan gapnya itu seberapa jauh. Dan juga kita akan menganalisis area kesenjangan utamanya. Pertama, untuk domain F07, CLSS-nya itu satu dengan CLI 2B-nya itu 3, sehingga bisa dilihat bahwa gapnya itu ada -2. Selanjutnya untuk domain 08, CLSS-nya itu tingkatnya masih 2 dengan CL2B-nya itu 4 sehingga gapnya itu -2. Dan di sini ada rational atau alasan utamanya. Di sini apa 07 alasan utamanya adalah proses SDM-nya itu seperti rekrutmen, skill, dan juga planning masih ad hoc, tidak terstruktur, dan juga dokumentasinya itu minim. Selanjutnya untuk apa 08, manage relationship, proses hubungan TI basisnya itu sudah ada tapi belum sarana proaktif. Di sini juga dapat diidentifikasi analisis area senjangan utamanya. Pertama ada standarisasi proses SDM-nya tidak konsisten, targetnya itu dapat terdefinisi standar dan terdokumentasi, dampak bisnisnya itu inefisiensi rekrutmen, skill gap-nya itu tidak teratasi, dan juga turnover-nya itu tinggi, dan kualitas proyeknya itu menurun. Selanjutnya, untuk poin nomor dua, area kesenjangan. Kondisi saat ini itu reaksi terhadap kebutuhan proyek, targetnya itu proaktif berdasarkan roadmap dan juga skill matrix. Dampak bisnisnya itu keterlambatan proyek ataupun burnout dari segi staffnya. Risikonya jika tidak ditangani maka dapat gagal mencapai target strategis. Poin ketiga, penggalian kebutuhan. Kondisi saat ini itu tidak terstandar dan juga sering misinterpretasi. Targetnya itu prosesnya itu formal, terstruktur, dan validasi bersama. Dampak bisnisnya solusi TI tidak sesuai rework tinggi. Risikonya jika tidak ditangani, maka ketidakpuasan klien ataupun pengguna serta biaya operasional akan membengkak. Poin keempat, komunikasi TI dan juga bisnis kondisi saat ini yaitu reaktif, informal, dan tidak terencana. Maka targetnya adalah pola komunikasi yang proaktif, terstruktur, dan terencana. Dampak bisnisnya miskomunikasi, ekspektasi tidak selaras, dan juga penolakan perubahan proyeknya gagal untuk diadopsi. Poin kelima, peran dan tanggung jawab RACI tadi, berdasarkan hasil matriks RACI tadi, belum jelas, terutama karena tidak adanya peran relationship manager di struktur organisasi perusahaan cipta digital. Targetnya adalah RACI-nya itu jelas, peran RR itu didefinisikan dan dijalankan, dampak bisnisnya itu eskalasi isunya itu lambat dan juga kreasinya buruk. Risiko jika tidak ditangani, maka konflik internal juga keputusannya itu tertunda karena bottleneck di komunikasi. Maka rekomendasi perbaikannya di sini saya menggunakan matrix impact versus efforts ataupun effort versus impacts, yang dimana dapat simpulkan bahwa bagian paling atas di mana low effort dan high impact, dan juga untuk bagian high impact, high effort, atau kita bilangnya quick wins untuk high impact, low effort, dan juga strategic innovative pada bagian high impact, high effort, itu akan difokuskan dalam jangka pendek kayak 6 sampai 0 sampai 6 bulan. Sini saya akan izin bacakan untuk apa saja yang dapat dilakukan. Yang pertama, untuk low effort, high impact pada fokus quick wins, yang pertama itu menetapkan mekanisme feedback formal dari bisnis CTI, tingkat frekuensi dan struktur rapat koordinasi TI dan bisnisnya, mulai inventarisasi skill dasar dari staff TI-nya, dan juga perjelas PIC TI untuk tiap unit bisnis.
Selanjutnya untuk high effort-nya dan high impact atau strategic initiative, itu hal yang dapat dilakukan adalah kembangkan dokumentasi proses kunci, baik itu dari rekrutmen hingga penggalian kebutuhan. Terus selanjutnya definisikan dan sosialisasikan peran RM atau Relationship Manager, implementasikan skill matrix dan juga analisis gap-nya untuk setiap karyawan, dan juga kembangkan rencana pelatihan SDMTI yang terstruktur. Dan juga jika ternyata beberapa ataupun sudah prioritas jangka pendek tersebut sudah terpenuhi, maka dapat dilakukan beberapa upaya, yaitu build-ins atau low impact, low effort. Ya ini langkah yang dilakukan adalah perbarui deskripsi pekerjaan strateginya, buatan pesanan untuk BRD-nya, perbaiki kejelasan RACM untuk proses kunci, dan juga integrasikan target TI atau proyek dalam evaluasi kinerja staff. Dan yang tidak disarankan untuk dilakukan adalah saat ia low impact tapi high effort, yakni implementasi sistem HRIS yang terintegrasi dan juga implementasi sistem CRM. Karena masalahnya di sini bukan masalah si perusahaan tersebut belum ada sistem, mereka sudah ada, tapi yang jadi masalah adalah dari segi pendefinisian kebutuhan staffnya, proses planning rekrutmennya, proses mereka saat bekerja, hingga menjaga komunikasi dari masing-masing pihak. Maka kesimpulan dari interpretasi dari hasil audit ini, maka pada audit tata kelola TI digital, tata kelola TI pada PT Cipta Solusi Digital menunjukkan tingkat kapabilitas level 1 perform untuk domain APO07, Management Resource, dan juga level 2 Manage untuk domain APO08 atau Manage Relationship. Secara keseluruhan, maturity levelnya itu proses pengelolaan SDMTI dan hubungan bisnis berada pada level 1 menuju level 2. Hal ini menandakan bahwa aktivitas dasarnya itu sudah dilakukan, namun masih bersifat informal, reaktif, dan tidak terstruktur dan kurang konsisten. Kelemahan utamanya terletak pada kurangnya standarisasi proses, terutama dalam rekrutmen, pengembangan skill, penggalian kebutuhan, dan komunikasi, serta perencanaan sumber daya yang lemah, serta belum adanya pengelolaan hubungan TI, serta bisnis yang proaktif dan formal. Untuk mencapai target capability level 3 atau establish untuk poin APO07 dan juga level 4 atau predictable untuk APO08, maka perusahaan perlu fokus pada standarisasi proses, peningkatan dokumentasi, implementasi pengurangan kinerja relevan, serta bangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antara TI dan unit bisnis. Implementasinya dari audit ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional TI, mengurangi tingkat turnover staff, meningkatkan keselarasan solusi TI dengan kebutuhan bisnis, dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan perusahaan. Mungkin sekian penjelasan dari studi kasus pembahasan serta materi terkait dengan APO07, Manage Human Resource, dan juga APO08, Manage Relationship. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.